Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan di Klasis Kartasura, dan siapapun yang pada kesempatan ini mendengarkan persekutuan doa atau mengikuti persekutuan doa dalam rangka bulan keluarga tahun 2020. Kita boleh bersyukur diberi kesempatan pada bulan ini untuk menghayati kembali bulan keluarga atau menghayati keluarga kita melalui bahan yang telah disediakan. Semoga melalui persekutuan pada kesempatan ini kita akan dikuatkan, dimampukan untuk melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan dan membangun keluarga kita seperti yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, mari bersama-sama Bapak Ibu memulai persekutuan doa pada hari yang pertama ini. Kita memohon pertolongan Roh Tuhan agar dimampukan untuk menghayati dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan memasuki saat teduh. Bapak Ibu, saudara, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan melalui pujian, dan mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 10, baitnya yang pertama dan yang ketiga. Mari bersama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Allah yang senantiasa menuntun hidup dan kehidupan keluarga kami masing-masing, kesempatan ini kami boleh menghayati kembali tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan di tengah kehidupan, di tengah keluarga kami. Dan dalam rangka menghayati bulan keluarga yang dicanangkan oleh Sinode GKJ dan GKI Jateng, kami bersama-sama bertelut di hadapan-Mu mengucap syukur, sebab melalui kegiatan ini kami dimampukan kembali untuk merenung dan membangun kehidupan keluarga kami seperti yang Tuhan kehendaki. Di hari pertama ini Tuhan, perkenankan kami bersama-sama untuk menghayati bagaimana berkat yang Tuhan berikan melalui diri kami, melalui keluarga kami, untuk membangun dan mendatangkan damai sejahtera. Dan saat ini, kiranya Tuhan berkenan menuntun dalam kami merenungkan firman-Mu.
Jikalau hari ini terdapat dosa dan kesalahan kami, Tuhan berkenan mengampuni. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita dengan memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 51, bait pertama dan keempat. Firman Tuhan yang kita akan renungkan terambil dari surat Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-25 sampai dengan yang ke-32. Surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-32. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman yang kita renungkan diberi tema bahasa tubuh alat damai sejahteramu. Kalau kita kembali mau mengingat apa yang kita lakukan hari ini, tatkala kita bekerja, tatkala kita melakukan kegiatan, atau tatkala kita berinteraksi dengan keluarga kita masing-masing, pasti kita ingat bahwa setiap kali kita berkata-kata atau berkomunikasi, bahasa tubuh kita pasti mengikuti. Mungkin ada beberapa dari kita yang mengabaikan hal itu. Tetapi bahasa tubuh itu penting. Coba Bapak Ibu bisa ingat, kalau sedang begini, hei, kamu ngapain di situ? Kira-kira apa? Mungkin sedang kesal. Kalau sedang begini,
Kamu harus belajar, jangan main game terus. Kira-kira Bapak Ibu tahu sedang apa dia? Marah. Kalau sedang senyum-senyum sendiri, ya, nah itu tandanya kalau orang tua yang bekerja, yang pegawai negeri, itu baru dapat transferan, ya, tidak lagi tanggal tua. Bagi yang muda, tandanya barangkali ya sudah dapat pacar. Kalau yang belum ya selalu bengong gitu kan ya. Nah, masih banyak gestur atau bahasa tubuh yang selalu akan menyertai ketika kita membangun komunikasi di dalam kehidupan berkeluarga kita. Maka, saudara yang terkasih, betapa pentingnya bahasa tubuh yang kita pergunakan dan menjadi isyarat, tanda ketika kita berkomunikasi dengan anggota keluarga kita. Jangan salah menyatakan bahasa tubuh. Karena kalau salah, isyaratnya jadi salah menerimanya. Sayangnya, dalam hubungan suami istri atau hubungan antara orang tua dan anak seringkali memahami bahasa tubuh dengan salah. Dan itu terjadi. Kadang-kala kita meremehkan, mengabaikan, atau teralihkan oleh konsentrasi kita oleh hal-hal lain yang lebih menarik. Salah satu contohnya adalah ketika saat kita memegang gadget atau sedang menyaksikan hal yang lain. Ketika suami atau istri kita bicara, kadang-kadang kita tidak lagi fokus kepada dia, tapi tetap kepada gadgetnya. Nah, dulu awal-awal pasti merasakan gadget ketika berkembang, awal-awal begitu, kita merasakan aku diacuhkan ya. Tapi mungkin sekarang tidak ya. Nah, bisa jadi tetap begitu perasaannya, hanya kadang-kadang tidak diutarakan. Nah, kalau itu juga terjadi dalam kehidupan terus-menerus, baik itu di tengah keluarga maupun di tengah jemaat, apa yang terjadi? Akan timbul konflik dan masalah yang semakin besar dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua kekayaan orang Kristen di dalam Kristus. Tuhan Allah telah membuat kita kaya di dalam Kristus. Melalui apa? Melalui berkat-berkatnya setiap hari dan melalui pengorbanannya di kayu salib. Hal penting yang harus kita lakukan untuk memelihara kekayaan Kristus adalah bagaimana mewujudkan kesalehan hidup, kesucian, kesatuan, dan keharmonisan sebagai umat kepunyaan Tuhan. Ada 4 hal melalui ayat yang ke-25 sampai dengan 32 tadi. 4 hal itu yang pertama adalah bagaimana kita memelihara kekayaan Kristus dalam kehidupan kita, di tengah keluarga maupun anggota masyarakat atau jemaat. Yang pertama, membuang dusta. Paulus mengendaki kejujuran. Setiap hubungan harus ada kejujuran. Dan itu harus dilakukan terus-menerus. Terutama ketika kita membangun keluarga. Tanpa ada kejujuran, yang terjadi akan timbul masalah. Yang kedua adalah marah. Rasul Paulus mengatakan bahwa marah itu wajar jika dilakukan dengan dasar yang benar dan untuk tujuan yang benar. Pertanyaannya, apakah ada marah yang tidak wajar? Ada. Ya, kalau apa-apa dibuat marah. Tidak ada petir, tidak ada guntur, tidak ada angin besar, tiba-tiba ada suara yang berdentum di telinga. Seperti itu gambarannya. Kalau kita selalu marah tanpa sebab, apa akibatnya? Macam-macam. Yang jelas meninggalkan luka-luka batin.
bagi siapapun termasuk kepada keluarga kita. Maka Rasul Paulus mengingatkan agar kita bisa mengelola marah kita dengan baik. Yang jelas dasarnya benar, tujuannya benar. Wajar toh kalau Bapak Ibu marah kepada anak karena mungkin anaknya dinasihati sampai 5 kali tidak mau melakukan. Bisa marah. Dan itu selaras dengan apa yang dikatakan oleh Mazmur 4 ayat 4. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Nah, itu bukan perkara yang mudah. Mengelola marah supaya apa yang kita lakukan selalu dengan dasar yang benar. Yang ketiga, perkataan yang baik. Dalam kitab LAI, yang dimaksudkan dengan perkataan yang baik, itu bahasa Yunaninya logos sapros, perkataan kotor. Sebaliknya begitu. Dipahami sebagai perkataan yang memang tidak berguna sama sekali dalam kondisi apapun. Dan Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus agar apa? Agar juga dapat menjaga perkataan yang baik, karena perkataan yang baik pasti akan membangun kehidupan, membangun keluarga. Kalau kita bisa berkata-kata dengan manis, dengan ucapan syukur, dengan kasih, disertai dengan bahasa tubuh yang baik, pasti akan membangun. Dan yang keempat, saudara-saudara, keramahan. Hal ini diperlukan. Orang yang ramah akan selalu berusaha untuk menciptakan kedamaian. Orang yang ramah itu akan selalu berusaha untuk terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan apapun dalam hidup. Dan terlebih tujuannya ramah itu supaya banyak teman, merasakan dukungan banyak orang. Dan itu juga yang dikehendaki oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus, supaya mereka bersama-sama membangun sikap yang ramah satu dengan yang lain, saling mengampuni dengan kasih mesra dan mewujudkan sebagai keluarga Allah. Nah, melalui 4 hal ini, yang pertama membuang dusta, yang kedua marah, yang ketiga perkataan yang baik dan keramahan, mari kita bersama-sama wujudkan di dalam kehidupan kita. Menyertai 4 hal tadi, kalau saya mau mencontohkan dengan bahasa tubuh kita, membuang dusta. Dusta itu gampang kalau dilihat. Ketika mungkin suami kita berdusta atau istri kita berdusta, anak kita berdusta, gampang kita lihat. Diajak bicara, matanya tidak fokus. Ya, ditanya, jawabnya matanya kemana-mana. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Saya tidak mengatakan itu dusta, tapi ada sesuatu yang disembunyikan dan tidak berani berkata jujur. Marah itu juga demikian, akan terlihat alisnya akan naik sedikit, terjadi kerutan di kepala. Perkataan yang baik juga akan kita lihat ketika pipi mulai agak tertarik, mulut tertarik, ada senyuman di sana. Dan demikian pula dengan keramahan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu artinya bahwa seluruh tubuh yang diberikan oleh Tuhan ini harus kita kendalikan dengan baik dalam kehidupan berkeluarga kita. Supaya melalui perkataan, melalui tindakan, melalui bahasa tubuh kita mampu menghadirkan damai sejahtera Kristus. Menepuk pundak, menyentuh tangan, menggenggam tangan, itu adalah bahasa-bahasa yang membuat kita merasakan damai sejahtera. Walaupun di masa pandemi sekarang itu tidak bisa kita lakukan kepada orang lain. Kalau kepada anggota keluarga harus terus kita lakukan. Karena sentuhan itu bagian dari cara kita merasakan dan memberikan kedamaian. Kalau dengan orang lain tidak lagi sentuhan, cukup begini, itu lebih baik.
Ya. Kalau ketemu orang, selamat pagi, selamat siang, sambil bawa masker. Ya. Atau pakai sikut gitu, itu caranya. Kalau nggak pakai sikut, sama sikut, pakai ini, gitu ya. Supaya tidak semakin meluas penyebaran virus coronanya. Ya. Bukan berarti kita meniadakan adanya sentuhan bahasa tubuh yang seperti itu. Masih ada banyak bahasa tubuh yang akan membangun ketika kita menghadirkan dan berusaha menghadirkan damai sejahtera Kristus di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, melalui PD yang pertama dengan tema bahasa tubuh alat damai sejahteramu, mari kita selalu usahakan. Ketika kita berkata, ketika kita menyatakannya melalui non-verbal kita, gunakan itu dengan baik, gunakan itu dengan tepat, supaya membangun kehidupan keluarga kita, membangun kehidupan sesama kita. Dan kiranya melalui firman ini menguatkan kita untuk terus berusaha hidup di dalam kebenaran Tuhan, sebab itulah kekayaan yang Kristus berikan bagi kita untuk kita pelihara setiap hari, terutama di tengah kehidupan keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama menyambut firman Tuhan yang sudah kita renungkan ini dengan memohon pertolongan Tuhan supaya kita dikuatkan, diteguhkan di dalam doa kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami seluruh kehidupan kami dan melalui jiwa raga kami ini yang telah tersentuh, yang telah Engkau kuasai melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus, kami menghayati kembali agar selalu dapat kami pergunakan untuk membangun kehidupan keluarga kami masing-masing. Dan mampukanlah kami ketika kami mengkomunikasikannya kepada anggota keluarga kami masing-masing. Demikian pula dengan sesama kami, supaya kehadiran kami, keberadaan kami menjadi alat damai sejahtera Tuhan. Kami serahkan keluarga kami dari balita sampai usia senja. Adioswo, Engkau yang senantiasa memberkati apapun yang dilakukan oleh umat kepunyaan Tuhan. Dan kami mau serahkan kehidupan kebersamaan kami di Klasis Kartasura ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami mau serahkan doa ini. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 288, bait pertama dan kedua.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan akhiri persekutuan doa hari pertama ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.